Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, yaitu sebagian dari untaian nasihat para salaf kepada anak muda. Sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil wasiat yang pertama, yaitu wasiat dari Abul Ahwas, ya, di mana beliau berkata, atau wasiat dari Amr As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, ya, di mana beliau memberi motivasi, ya, kepada anak-anak muda untuk senantiasa menggunakan masa mudanya dalam rangka, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, digunakan semangatnya untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, ya, selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, al-wasiyatus tsaniyah, ya, wasiat yang kedua atau nasihat yang kedua dari nasihat-nasihat para salaf kepada para pemuda. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa min jumlati wasaya as-salaf lisyabab ma ja'a an Hammad ibn Zaid annahu qala dakhalna ala Anas ibn Sirin rahimahullahu ta'ala fi maradi faqal ittaqullah ya ma'syar syabab unduru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum. Di antara nasihat-nasihat as-salaf kepada para pemuda, yaitu apa yang diriwayatkan dari Hammad bin Zaid rahimahullah, bahwa dia berkata, kami masuk kepada Anas bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ya, saat itu beliau sedang sakit. Ya. Maka beliau berkata, yaitu Anas bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, ittaqullah ya ma'asyara syabab.
Bertakwalah kepada Allah, wahai para pemuda. Ya. Ini ya wasiat yang agung. Ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau selesai salat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah ya, dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada para sahabatnya. Ya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasiat ketakwaan ini merupakan wasiat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita lihat bagaimana Anas bin Sirin rahimahullahu taala juga berwasiat dengan wasiat ketakwaan. Ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Unduru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Ya, perhatikanlah, lihatlah dari siapa kalian menerima hadis-hadis ini. Ya. Dari mana kalian mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kalian mengambil hadis dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang berpegang di atas sunnah? Ya, atau sebaliknya? Kalian mengambil hadis dari orang-orang yang yang tidak memahami ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum. Karena sesungguhnya ia termasuk dari agama kalian. Ya. Ini sekali lagi nasihat atau wasiat yang sangat agung dari ya, Anas bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan. Ya. Ini merupakan nasihat, wasiat yang sangat agung. Ya, ini wasiat yang sangat agung. Wa hiya anna asy-syababa al-muqbila ala talabil ilm wa tahsilil hadis yanbaghi an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli al-ilmi ar-rasikhin al-asbat. Nah, bahwasanya ya, para pemuda ya, atau anak-anak muda yang fokus ya untuk menuntut ilmu ya, yang konsentrasi, yang fokus ya untuk belajar, mengambil ilmu ya, mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis, maka selayaknya ya, atau sepatutnya bagi dirinya mengambil ilmu dari tangan para ulama ar-rasikhina al-asbat. Ya, itu para ulama yang memang mendalam ilmunya, yang kokoh, ya, yang kuat pemahamannya. Nah, ahli dirayati wal basirah, ya, yang mengambil dari ya, orang-orang yang memang mengetahui, memahami ilmu dirayah, ya, dan juga memahami dan mengerti maksud dari hadis tersebut, ya, ala basirah, dia berada di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar, ya, al-akabir fil ilm, ya, dia memang adalah ya, orang-orang yang besar, ya, al-akabir, ya, biasa
disebut dengan istilah kibarul ulama. Itu orang-orang yang memang ya orang yang sudah sangat memahami tentang ilmu tersebut. Itu ulama-ulama besar. Nah, la ayya'khudhal ilma an kulli ahadin. Ya, tidak mengambil ilmu dari setiap orang. Jadi tidak semua orang itu bisa diambil ilmunya. Ya, tidak semua orang bisa diambil ilmunya. Ya, tapi kita lihat ya, orang-orang yang memang memahami dengan pemahaman yang baik. Wa innama ya'khudul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamuhu fiha. Tapi hendaknya ya, dia mengambil ilmu tersebut dari sahibus sunnah, dari ahlus sunnah, ya, yang kakinya kokoh di atas sunnah tersebut. Ya, jadi kakinya ya, betul-betul kokoh di atas sunnah. Nah, Fani bin Syawzab rahimahullah qala inna min ni'matillahi 'ala asy-syababi inna min ni'matillahi 'ala asy-syabbi idza tanassaka ayyuakhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Dari ya Syawzab rahimahullahu ta'ala, dia berkata, inna min ni'matillahi 'ala syab, sungguhnya di antara nikmat Allah kepada anak muda, ya, kepada anak muda, idza tanassaka ayyuakhiya ala sahibi sunnah. Ya. Sungguhnya di antara nikmat Allah kepada para pemuda, kepada anak muda, jika dia masuk ke dalam ranah ibadah dan dia bersaudara dengan ahlus sunnah. Ya, dia bersaudara dengan ahlus sunnah. Yahmiluhu 'alaiha, yang membawanya kepada sunnah tersebut. Nah, karena itu seorang hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalil. Seorang itu tergantung ya, dari amalan dari agama ya, temannya. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa an Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala qala idza ra'aita asy-syabba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jama'ati farjuh. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah fay'as minhu. Fa inna asy-syabba 'ala awwali nusyu'i. Dari Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa apabila kamu melihat anak muda pada awal pertumbuhannya bersama dengan ahlus sunnah, farjuh, maka harapkan dia. Ya, maksudnya harapkan dia berada di atas kebaikan. Kalau memang anak muda itu, ya, dia tumbuh bersama dengan ahlus sunnah. Ya, misalnya pelajar, ya, atau mahasiswa misalnya, sejak dia masih mahasiswa dia ya sudah tumbuh ya bersama dengan ahlus sunnah, dia cinta dengan kajian-kajian sunnah, ya, maka harapkan, besar harapan bahwasanya dia akan berada di atas kebaikan. Nah, maka diharapkan dia memiliki pemahaman yang baik, pemikiran yang lurus. Ya, wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah ya fay'as minhu. Tapi kalau kamu lihat dia ya bersama dengan ahlul bid'ah,
maka ya berputus asa lah ya darinya. Ya, maksudnya apa ya? Ya, kecil harapan bahwa ya dia akan menjadi orang yang memiliki pemahaman yang baik. Ya, apalagi misalnya kalau masih muda, ya, kemudian sudah dicekoki dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, pemahaman-pemahaman radikal, ya, pemahaman-pemahaman ya sekuler misalnya, ya, pemahaman-pemahaman liberal dan seterusnya dari pemahaman-pemahaman yang rusak, ya. Di saat dia masih sangat bersemangat, ya, sudah diberi pemahaman seperti itu, maka ini bahaya, ya, sangat berbahaya. Nah, karena itu kata beliau, fa inna syaba ala awwali nusyu'i. Karena pada umumnya anak muda itu tergantung kepada awal pertumbuhannya. Artinya kalau memang dia di awal dia tumbuh, ya, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap ya sunnah, maka itu sangat diharapkan dia berada di atas kebaikan. Tapi kalau dia awalnya sudah ya berada di atas keburukan, pemahaman yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran sekuler, liberal dan seterusnya, maka ini ya sangat ya berbahaya dan sangat kecil kemungkinan dia beralih kepada pemahaman ya yang benar, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa an Amr ibn Qais rahimahullahu taala qala, ya, inna syabba la yansha, ya, fa in athara ay yujalisa ala ahli al-ilm kana ay yaslam, ya, wa in mala ila ghairihim kana ya'tab. Ya. Kemudian ya, masih dari Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullah, dia berkata bahwa sungguhnya anak muda itu benar-benar tumbuh, ya, jika dia belajar dari kalangan para ulama, dia duduk ya bersama dengan para ulama, maka hampir ya pasti dia selamat, ya, dia akan selamat, ya. Akan tetapi kalau dia cenderung kepada selain mereka, ya, cenderung kepada selain para ulama, ya, kecenderungannya kepada tokoh-tokoh penyeru kesesatan, nah, kada ya'tab, maka hampir dia akan rusak. Ya, artinya ya kemungkinan besar dia akan ya rusak. Nah, maka dari sini dapat dipahami bahwasanya seorang ya itu hendaknya dia ya melihat kepada siapa dia mengambil ilmu, ya. Kemudian kalau dia sudah ya mengambil ilmu dari orang-orang yang benar, yang lurus akidahnya, yang bagus manhajnya, ya, yang betul-betul memahami dan menguasai ilmu, ya, maka hendaknya dia juga memilih kawan-kawan yang saleh, teman-teman yang baik, yang bisa semakin menguatkan dia ya berada di atas kebenaran tersebut, berada di atas ya sunnah tersebut, sehingga apapun yang menimpanya, ya, berupa celaan-celaan misalnya, ya, ejekan-ejekan misalnya, selama dia berada di atas kebenaran, maka dia tidak terpengaruh dengan ya hal tersebut. Nah, jadi wala yakhafuna laumata laim, dia tidak khawatir, dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas kebaikan, di atas pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih.
Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang salah, itu tentunya kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.